Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya seluruh kebaikan menjadi sempurna. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, materi kita kali ini adalah penerapan volume tabung. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bisa menghitung volume tabung dengan menggunakan rumus PR kuadrat T ya. Oke. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume tabung. Oke ya. Sini kita akan berikan dua contoh permasalahan yang berkaitan dengan volume tabung. Langsung aja yuk kita simak contoh soalnya. Permasalahan pertama, dilihat yang sebelah kiri. Ini ada sebuah tempat minum ya, berbentuk tabung. Ini berisi air. Ya, tinggi airnya itu di sini 21 cm dan mempunyai diameter 14 cm. Oke. Lalu air ini akan dituangkan ke dalam gelas ya, yang memiliki ukuran diameternya 7 cm dan tingginya 6 cm. Pertanyaannya, berapa banyak gelas yang dapat diisi dengan penuh? Ya. Berapa banyak gelas yang dapat diisi dengan penuh? Oke, berarti sini butuh banyak gelas ya. Berarti gelasnya nggak cuma satu, pasti lebih dari satu. Oke. Kita langsung lihat yang diketahui dulu. Di sini ada ini ya, kita sebut aja nih tabung besar, tabung kecil. Oke. Yang tabung kecil dulu kita tulis. Di sini diketahui tabung kecilnya ada diameter, kita tulis diameter 1 ya, 7, dan tingginya adalah 6. Oke ya. Atau nanti kita langsung rubah aja diameternya menjadi jari-jari 1, yaitu 3,5. Oke. Kalau udah tabung besar, punya diameter, kita tulis diameter 2, yaitu 14 ya, dan tingginya adalah 21. Kita langsung aja yang diameter 2 aja menjadi jari-jari 2, yaitu 7 ya, kita bagi 2. Oke, yang diketahui sudah selesai. Kita langsung ke pertanyaannya, berapa banyak gelas yang dapat diisi dengan penuh? Nah, ini idenya gimana ya? Ya, berarti kita harus cari ini dulu ya, volume airnya sama volume gelasnya ya kan ya. Volume air kita cari, volume gelas kita cari, lalu betul, kita bagi ya, volume air kita bagi dengan volume gelas. Oke. Berarti bisa kita tulis di sini, jawab ya. Berarti banyak gelas ini sama dengan volume tabung besar atau volume airnya kita bagi dengan volume tabung kecil atau volume gelas. Oke ya. Berarti menjadi volume tabung besar
sama volume tabung kecil rumus sama ya, PR kuadrat kali T. Nah tapi mungkin R sama T nya kita bedakan sesuai dengan nomornya ini ya. Berarti jadi kalau yang besar Pi R2 kuadrat gitu ya, kali T2, lalu dibagi Pi R kuadrat 1, R1 kuadrat kali T1 gitu ya. Kita bisa langsung coret Pi nya karena nilainya sama ya. Bisa coret, tinggal R2 kuadrat, T2, R1 kuadrat, dan T1 kita langsung masukkan. Hasilnya menjadi, di R2 berapa? 7 ya. T7 kali 7 kali T2 nya tadi berapa? Oh ini T2, ini T1 ya. T1, ini T2 21. Terus R1 nya tadi 3,5 kali 3,5 kali tinggi satunya 6. Oke ya, kita coret-coret bisa ya. Ini 7 sama 3,5 kita coret jadi 2 ya. 2 ini 6 sama 21 kita coret bagi 3 ya. Jadi 7 sama 3. Jadi yang 7 sama 2 bagi 3. Jadi yang atas berapa? 227 28 dibagi dengan 2 ya. Jadi hasilnya adalah 14 gelas. Nah ini berarti butuh 14 gelas agar air dapat diisi dengan penuh. Oke, cukup mudah ya. Kita lanjut ke permasalahan kedua. Dapat dilihat di gambar sini. Jadi sini ada tabung kecil dan tabung besar. Sini tabung kecil sudah terisi air penuh ya. Memiliki ukuran diameter 20 dan tingginya 12. Lalu akan dipindahkan ke dalam sebuah tabung besar yang memiliki diameternya 24 cm. Pertanyaannya, berapa tinggi air di tabung besar? Ini kebalikan dari ini ya, dari besar ke kecil, ini kecil ke besar ya. Oke, secara logika ini kan berarti air yang ada di tabung kecil ini ketika pindah ke tabung besar ini kan pastinya tingginya nggak mungkin sama dengan yang di sini ya, yang awal ya 12 ya. Pastinya agak lebih rendah karena diameternya lebih panjang ya kan, sehingga nanti tinggi airnya pun lebih rendah daripada yang tinggi awal di tabung kecil. Oke, nanti kita coba, kita tulis dulu yang diketahui. Di sini ada tabung kecil ya, seperti biasa, punya diameter 1 misal 20, berarti jari-jari satunya 10. Lalu ada tingginya yaitu 12. Tabung besar sini ada diameter 2 nya 24, jari-jarinya yaitu 12 berarti. Oke ya. Jadi yang harus kita lakukan pertama apa nih? Ya, kita cari dulu ya volume dari airnya dulu ya, ya enggak? Volume tabung kecil berarti, oke? Atau volume air. Jadi kita jawab volume air langsung aja ya, atau volume tabung kecil juga boleh. Tabung kecil, volume tabung kecil berarti rumusnya Pi R1 kuadrat kali T1 gitu ya.
Berarti menjadi berapa nih? Nah, karena R 10 sedangkan T-nya juga 12, hingga ada yang kelipatan 7 ya. Kita coba pakai Pi-nya 3,14. Ini R1-nya 10 kuadrat, tingginya 12. Berarti jadi berapa nih? Ini 314 ya. Kali 12 sila menjadi ya 3768 ya. 3768. Oke, setelah dicari volume tabung kecil atau volume air juga sama aja. Kita ingin mencari tinggi ya. Jadi gimana nih untuk mencari tingginya setelah ditemukan volume tabung kecil atau volume airnya? Ya, kita ini ya, manfaatkan dari ukuran diameter yang tabung besar ya. Jadi kita tetap gunakan rumus volume tabung ya, tapi nanti jari-jarinya kita gunakan jari-jari volume besar. Oke ya. Jadi bisa kita tulis volume air itu sama dengan Pi R. Nah, R-nya ini kita pakai yang 2 karena sudah masuk ke tabung besar gitu ya. Kali T gitu ya. T2 juga boleh. Gitu ya, paham maksudnya ya. Jadi kita manfaatkan volume air dan jari-jari pada tabung besar untuk menemukan tinggi dari si air tersebut, ya kan? Berarti volume air tadi 3768, Pi-nya karena R-nya juga 12 ya. Jadi kita tetap pakai 3,14 kali 12 kali 12 kali T2. Oke ya. Lanjut, 3768 sama dengan ini dikalikan menjadi 452,16 T2. Oke, berarti bisa kita tulis T2 nya adalah 3768 bagi 452,16. Jadi hasilnya menjadi, kalau dihitung kurang lebih hasilnya menjadi 8,3 cm. Nah, ini dia. Berarti tinggi air pada tabung besar yaitu 8,3 cm. Oke. Mungkin cukup ya untuk dua contoh ini. Insya Allah nanti bisa dikembangkan di contoh-contoh yang lainnya. Jadi kesimpulannya untuk pertemuan kali ini adalah kita bisa manfaatkan ini ya, rumus dari volume tabung ini untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume tabung ya. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.